Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Dimanapun kalian berada sekarang, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Come on, tepuk tangan di atas kepala, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama nyanyikan dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Ada sukacita Tuhan di tempat dimanapun kita berada, amin. Yes. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita, amin. Yeah. I tune my heart to sing.
I move my feet to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. 1, 2, 3, go! Sing out, it is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I give you all my praise. On the thoughts of who you are, makes melodies in me. Songs of joy and victory are written in this place. I turn my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. I turn my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. Yeah, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Come everybody, clap your hands. Sing with me, it is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Amen. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, and I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, and I find my peace, and I give you all my praise. On the thoughts of who you are, make melodies in me. Hey, hey. Songs of joy and victory are written in this place. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. Yeah, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Dimanapun kalian berada, mari semuanya tepuk tangan buat semuanya bareng-bareng ikuti kami. Kalian siap, Army of God? Yeah, 1, 2, 3, go! Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, shout it out. I tune my heart to sing. Come on, everybody, clap your hands. I move my feet to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in a rhythm of praise. Yeah, yeah. Sing Jesus, Jesus, the rhythm of my soul.
kalian percaya dan berdoa, teman-teman selalu on fire di dalam Tuhan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah Army of God, aku ucapkan welcome home. Teman-teman bukan orang asing di sini. Kalian punya sesuatu yang spesial buat teman-teman. Puisi akrostik dari kata AOG. A, asiknya ketemu tempat kece di CG. O, indahnya pengalaman bersama Tuhan. G, gimana kalau langsung aja kalian jelaskan tentang CG. CG adalah komunitas rohani berisi 6-12 orang, di mana ada persahabatan yang tulus dan pemuridan. Kita rindu untuk mendukung teman-teman dalam suka dan duka, dan bertumbuh bersama untuk makin mengenal Tuhan. Untuk yang belum gabung CG, teman-teman bisa hubungi nomor PSI yang tertera di layar sesuai dengan kota tempat teman-teman tinggal. Sekarang ada waktunya kita untuk memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar sesuai dengan kota tempat teman-teman tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Pada hari ini kami punya kesempatan untuk memberikan persembahan, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, keep on fire, and God bless you. Kami rindu mendekat padamu hari ini Tuhan. Kami rindu bersekutu bersamamu Tuhan. Diam bersamamu, menikmati hadiratmu hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan sorak-sorai terdahsyat buat Tuhan Allah kita, oh hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Oh, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatan. Kami rindukan Kau Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah
bersyukur bagi Dia. Kami rindu Kaya Tuhan untuk lebih dekat bersama-Mu. Bawa kami Yesus mendekat padamu, Dia bersama-Mu. Oh, Yesus ditinggikan, Your glory, glory, glory to the Lord. Bawa kami bersekutu bersama-Mu, Yesus. Tepat ini Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Jamah kami, lawan kami Tuhan. Oh, kira bara basyara bayara labo. Ketika kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, Yesus. Oh, shikara la bahara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Oh, ingin selalu berjemaat Tuhan, katakan denganmu, menikmati hadirat. Biar-Mu bekerja hari ini Tuhan, Biarkan biar Roh-Mu bekerja di setiap kami Yesus. tinggal dalam hidup, Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama. sekali lagi katakan, ku ingin selalu, Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bawa kami lebih lagi Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Everybody sing. Selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah sing one more time, ku ingin selalu bersekutu
Mari nyatakan sekali lagi, Kak, hanya Tuhan yang layak terima segala pujian sembah kita. Army of God dimanapun kau berada, mari bangkitkan rohmu. Kalau kau bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Bisa pedulikan temanmu kiri kananmu atau siapapun yang ada di ruanganmu hari ini. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Setiap army of God bangkit hari ini. Kalau kau sedang merasakan takut, kalau kau sedang merasakan cemas, kalau ada pergumulan hari ini yang cukup berat, dan kau rasa kau gak punya daya, gak punya mampu untuk maju, untuk bangkit hari ini, biar Tuhan yang melegakan hatimu. Bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat pujian penyembahanmu, bawa rohmu bersama-sama dengan setiap pelayan Tuhan di tempat ini untuk menyembah bersama-sama. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Hadirat-Mu Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan, melegakan, menyegarkan setiap kekeringan roh yang ada Tuhan. Kalau hari ini kami mulai putus asa, jika Kau dapati ada anak-anak muda yang hari ini sedang merasakan ketakutan, kecemasan, Tuhan Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sepanjang firman ini dikabarkan, Kau buka setiap telinga, Kau buka setiap hati Tuhan, untuk Kau masuk, untuk Kau berbicara, untuk Kau menguatkan sekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Yesus Roh Kudus, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau sedang melawat setiap kami, Kau sedang menjamah setiap kami dengan roh-Mu yang lembut, dengan suara-Mu yang sungguh khas itu Tuhan. Kau sedang berbicara atas setiap pribadi. Thank you Allah Roh Kudus. Thank you Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Allah Bapa, beri hikmat untuk kami bisa mengerti. Beri kami Tuhan mata untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Beri kami Tuhan sudut pandang Tuhan untuk kami melihat apa yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kami. Ucap syukur Tuhan, kami siap untuk sama-sama belajar lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan teman-teman PAW bisa kembali. Wow, Shalom Army of God. Wow, udah sekian bulan kita melaksanakan ibadah via online. Dan selalu excited rasanya meskipun masih via online ya. Saya percaya hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang membentuk kita lebih lagi lewat setiap kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau sapa setiap Army of God di Kalimantan dengan Shalom. Wow. Dan hari ini kita akan berbicara tentang warrior or worries. Seperti itu. Oleh sebab itu saya mau sapa sekali lagi Shalom Warriors. Dan hari ini kenapa saya merindu memanggil kita semua sebagai warriors kayak gitu. Karena kita ini adalah pejuang-pejuang. Bukankah nama kita adalah Army of God? Army itu adalah pejuang-pejuang, bukan orang-orang yang punya misi yang besar untuk menang. Dan katakan dalam untuk diri kalian sendiri dimanapun kalian berada, katakan I am a warrior. Ya, I am a warrior. Why? Karena saya percaya semua kita tidak hanya melekat dengan nama atau label yaitu Army of God, tapi
dalam diri kita ini, kita punya DNA seorang pejuang, teman-teman. Bukan worries, ya, bukan kekhawatiran. Tuhan gak pernah, Tuhan gak mau setiap kita ini menjadi orang-orang yang khawatir. Tapi Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang berjuang dan siap untuk menang. Ada amin, ada amin. Sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, bukan? Sekalipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Sekalipun juga hari ini kemungkinan setiap kita sedang mengalami sebuah proses yang gak gampang dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia ini hari ini atau negara kita sendiri masih sangat-sangat ekstra dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat berita gitu ya, banyak sekali berita-berita yang membuat hati kita nih gak tenang, buat hati kita nih was-was kayak gitu. Dan kalau kita lihat data yang dipaparkan di media cetak ataupun di sosial media, baik itu Instagram, Twitter atau apapun itu, banyak survei-survei ataupun grafik-grafik yang membuat hati kita mungkin gak nyaman gitu membacanya, dengan tingkat kematian pasien kayak gitu akibat COVID-19. Dan bahkan ada berita juga yang sempat saya tonton begitu, ada penolakan dengan kedatangan WNI ke beberapa kota, beberapa negara di luar sana. Bahkan juga hari ini kita tahu Jakarta, ibu kota negara kita juga menerapkan PSBB. Jadi secara psikologi gitu ya, kalau lihat keadaan, lihat lingkungan, lihat berita gitu, kita akan gampang banget untuk ngalamin yang namanya khawatir, ngalamin yang namanya was-was, gak tenang kayak gitu. Tapi hati-hati. Oleh sebab itu hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan sampai kita ini hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Sekali lagi, kita ini adalah pejuang-pejuang dan Tuhan menaruh DNA itu dalam setiap kita, Army of God. Amin. Ya, oleh sebab itu apapun alasan untuk kita khawatir, stop untuk khawatir. Sekali lagi, apapun alasan untuk kita khawatir, stop untuk khawatir. Karena kekhawatiran itu bukan berasal dari Tuhan. Gak percaya? Ada ayatnya teman-teman. Dan nanti kita akan buka dan kita renungkan. Dan salah satu ayat juga yang mengatakan di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi firman Tuhan bilang bahwa khawatir itu tidak membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan gak mau kasih kita rasa khawatir itu. Hari ini apapun pergumulanmu, keep calm dan stay believe in God. Jadilah tenang dan tetap percaya sama rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun mungkin hari ini kita harus ngalamin ujian-ujian ataupun tantangan-tantangan. Oleh sebab itu, ayo saya mau katakan sekali lagi, stop untuk menjadi khawatir. Stop untuk memiliki yang namanya worries kayak gitu. Melainkan sadarlah bahwa dirimu ini adalah warrior of God. Ya, itu sama artinya dengan kita ini adalah tentara-tentara Tuhan. Yang kita ini dibentuk, dipersiapkan, diperlengkapi menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang berani, yang gagah, yang perkasa. Ya, sekalipun memang harus mengalami tantangan, ujian, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan kabar baiknya juga teman-teman, selain karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, karena kita ini ada warrior of God, kabar baiknya adalah kita ini gak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Ya, siapapun kamu hari ini, apapun masalahmu, ketahuilah bahwa kamu gak pernah sendirian.
augers ada di mana-mana. Gak cuma di Kalimantan, tapi se-Indonesia Raya bahkan luar negeri. Dan banyak orang-orang percaya lain juga yang hari ini, bahkan setiap manusia hari itu juga berjuang dalam setiap level kehidupannya masing-masing. Dan tidak ada alasan untuk kita mundur, tidak ada alasan untuk kita give up, gak ada alasan untuk kita berhenti dengan setiap perjuangan yang ada. Karena balik lagi, dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini, ada yang namanya Spirit of God. Ada yang namanya DNA para pejuang. Jadi katakan sama dirimu, aku adalah pejuang. Hari ini kalau kamu lagi struggle sama studimu, struggle dalam keluargamu, entah apa itu pergumulannya, atau dalam perekonomian juga, mungkin kamu kerja sambil kuliah atau apapun itu, kamu lagi struggle banget dan seringkali, kerap kali kamu merasakan khawatir atau cemas dan takut, aku bisa enggak ya? Aku berani enggak ya? Aku mampu enggak ya? Hey, dengarkan baik-baik. Perasaan itu hanya perasaan atau pikiranmu saja. Tuhan adalah Allah yang sudah mempersiapkan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Dan hari ini Army of God, saya mau mengajak kita semua untuk berjuang, bersemangat setiap hari. Enggak cuma setiap hari Minggu ketika kita dengarkan firman Tuhan atau setelah kita ikut CG gitu ya. Kita dapat firman Tuhan terus kita on fire gitu. Tapi saya rindu setiap kita terus berjuang dalam setiap meal kehidupan kita day by day, setiap hari. Kenapa kita harus berjuang setiap hari? Karena selain memang hidup ini penuh dengan perjuangan, ya, hari-hari ini semakin jahat, semakin tahun semakin banyak tuntutan, ya. Lapangan pekerjaan semakin sulit, seperti itu, tambah lagi karena pandemi dan semacamnya. Standar pendidikan juga semakin tinggi dan semacam tantangan itu semakin berat kayak gitu. Tapi saya mau sampaikan kepada setiap kita nggak usah takut, kita nggak usah cemas, nggak usah khawatir tentang masa depan kita, karena kita ini adalah pejuang-pejuang yang Tuhan berjalan bersama dengan kita, beriringan bersama dengan kita. Dan mari sadari bahwa bagian kita adalah berjuang. Bagian Tuhan memberkati, membukakan jalan, dan memperlengkapi setiap kita. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan sukacita, damai sejahtera untuk kita terus bisa berjalan dalam kehendak-kehendaknya. Efesus 6 ayat 12. Jadi kenapa hidup ini tuh penuh dengan perjuangan? Jangan buru-buru mengeluh, ya. Setiap orang ngalamin hal itu. Dan coba kita lihat firman Tuhan. Ternyata Tuhan udah mencatat ini semua dalam Alkitab gitu. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya, pergumulan manusia yang sesungguhnya bukanlah manusia dengan manusia, tetapi pergumulan kita yang sebenarnya adalah manusia dengan kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa si iblis. Jadi hari ini kalau kamu merasa bahwa kok gak ada yang, kok kayaknya aku sial terus ya, kok kayak nasibku nih apes banget ya. Stop untuk berpikir seperti itu. Karena pemikiran itu berasal dari si iblis. Itu adalah jebakan si iblis untuk kamu tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Jadi hari ini termasuk juga kalau kamu lagi konflik sama seseorang atau ada masalah di rumahmu, kamu gak harus bermusuhan dengan orang-orang yang lagi gesekan atau konflik itu sama kamu. Segeralah berbaikan. Karena musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah si iblis. Ya, ada spirit di alam roh, ya, roh-roh jahat yang harus kita kalahkan. Jadi justru kita harus rangkul orang-orang di sekeliling kita untuk kita saling menguatkan hari-hari ini. Ya, ayo, jangan musuh-musuhan, jangan iri-irian, jangan gesek-gesekan hari-hari ini. Justru kita harus saling merangkul, saling mengasihi, saling menjaga.
Ya sekalipun mungkin kita dibatasi dengan social distancing. Tapi yang saya maksud bukan hanya merangkul secara fisik. Tapi hati kita ini harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, jangan buang-buang waktu untuk membenci. Jangan buang-buang waktu untuk musuh-musuhan sama tetangga kita, sama teman-teman kampus kita, sama orang-orang di rumah kita. Ayo kita saling merangkul ya satu dengan yang lain. Karena itu semua strategi si iblis ya. Iblis itu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan rencana Allah dalam kehidupan kita. Makanya dia taruh kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan lewat setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Sekalipun itu mungkin ya, ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan, tapi lewat ujian itu Tuhan bukan membuat hidup kita nih jadi jatuh, buat hidup kita jadi mundur. Tapi lewat ujian itu justru Tuhan tuh mau bawa kita naik level. Nah, iblis mengambil kesempatan di situ untuk mengutak-ngatikkan pikiran kita dengan membuat kita nih khawatir, cemas dan semacamnya. Nah, pikiran dan hati kita akhirnya saling kompromi dan makanya muncul perasaan takut, cemas dan seterusnya. Nah, kenapa sih iblis tuh berusaha untuk memantik perasaan itu, menebarkan benih kekhawatiran ataupun ketakutan itu? Karena dia tahu bahwa di dalam hati itu terpancar, dari hati terpancar kehidupan. Ya, jadi kalau hatimu gusar, hatimu galau, hatimu itu penuh dengan kecemasan, kebimbangan, kebingungan, itu iblis suka. Sehingga kamu gak fokus, gak konsen melihat rencana Tuhan di balik setiap ujian-ujian ataupun tantangan yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Ya, lewat studimu gitu. Kalau Tuhan izinkan kamu ditempatkan di kampus A atau di sekolah B misalnya kayak gitu. Yang itu mungkin berbeda dengan rencanamu di awal dan kamu harus belajar untuk mencintai kampus itu, mencintai jurusan itu atau apapun itu. Nah, iblis berusaha untuk membuat kamu menyesal, membuat kamu merasa nggak semangat, membuat kamu merasa bahwa aku salah jurusan nih, aku ganti kampus aja aku malas kuliah, kan aku nggak mau jurusan ini. Hati-hati ya, be careful dengan pikiran-pikiran jebakan yang iblis titipkan kayak gitu. Nah, makanya penting kita untuk terus bersekutu sama Tuhan ya, seperti penyembahan yang kita naikkan tadi. Kita harus terus rindu untuk berada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan saat teduhmu, jangan tinggalkan perenungan firman-Mu. Ya, terus bangun. Amsal 12 ayat 5 mencatat juga, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran akan membungkukkan hati orang, tetapi perkataan baik membuat kita senang. Seperti itu. Ya, kira-kira begitu ayatnya. Dan yang mau saya sampaikan adalah kekhawatiran itu sama bahayanya dengan COVID-19. Kenapa? Karena itu bisa membunuh, teman-teman. Kekhawatiran, kecemasan itu bisa membunuh. Membunuh apa? Membunuh pengharapanmu, membunuh imanmu. Hati-hati ya, jangan pelihara yang namanya kekhawatiran ini. Jangan sampai pelihara yang namanya kecemasan. Terus pegang janji Tuhan, terus beriman sama Tuhan, kuatkan dirimu, berjuang day by day sama Tuhan. Amin. Ada banyak kecemasan yang menimbulkan penyakit. Depresi salah satunya. Ya, kecemasan atau ketakutan yang berlebihan itu bisa memunculkan depresi. Bahkan juga banyak penyakit-penyakit yang lain. Mungkin awalnya susah tidur karena malamnya begadang, susah tidur, banyak pikiran. Besoknya jadi pegel-pegel, terus juga nggak semangat untuk makan, nggak nafsu makan dan semacam. Terus akhirnya terus apa lagi banyak. Vertigo kambuh lah, apalah, migrain kambuh lah, penyakit-penyakit bermunculan kayak gitu. Berawal dari kurang tidur. Kurang tidur karena apa? Bukan karena ngerjain tugas, bukan karena buat karya atau apa, tapi karena cemas, karena khawatir besok
hidupku gimana ya? Besok aku bisa makan gak ya? Besok ada hal apa ya yang bakal merugikan kehidupanku dan seterusnya. Pikiran-pikiran yang berlebihan seperti itu. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini kita berada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kebenaran firman itu akan menguatkan setiap kita. Kebenaran firman akan mengoreksi setiap kita. Setiap pikiran-pikiran yang keliru, setiap sudut pandang yang salah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya akan diubahkan. Ya. Yesaya 41 ayat 10, coba buka sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Firman-Nya berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan." Sekali lagi ya, teman-teman bisa sama-sama baca dengan suara yang nyaring supaya telinga kalian bisa mendengar juga. Ya, baca. Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini adalah janji Tuhan untuk setiap kita. Warrior yang ada di Kalimantan ini, ya. Siapapun kamu yang mendengarkan saya hari ini, please percaya sama janji Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan membawa kemenangan dalam kehidupanmu dan kehidupanku juga. Ya. Jadi jangan takut, apapun hari ini tantangan dalam kehidupanmu, apapun ketidakpastian yang ada, ya. Saya berdoa setiap kita memilih menjadi warrior, bukan warriors. Ya. Jadi orang-orang yang khawatir, bukan. Ya. Amin. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa janji Tuhan itu adalah ia rindu membawa kemenangan bagi siapa saja yang mau berjuang. Ya, meskipun mungkin hari ini harus tertatih-tatih dalam setiap perjuangan yang ada, perjuangan iman. Ya. Karena Tuhan tuh nggak pernah tidur gitu. Tuhan tuh maha melihat, Tuhan tuh maha tahu setiap jerih payah, setiap taburan, ketekunan yang kamu lakukan dalam hidupmu. Di tengah ujian untuk tetap berada dalam hidup yang benar atau tidak di hari-hari ini, Tuhan tuh melihat loh. Meskipun mungkin itu simple, ya, kamu tetap setia, kamu tetap berusaha untuk bangkit, untuk maju, untuk mengalahkan setiap keminderanmu, untuk tetap setia membangun hubunganmu dengan Tuhan. Semua perjuangan untuk kamu membangun hidupmu, untuk kamu tidak percaya dengan, maksudnya bukan berarti tidak percaya dengan realita, tapi maksudnya tidak serta-merta menyimpulkan bahwa Tuhan tuh jahat ketika kita punya tantangan dalam kehidupan kita atau masalah. Kita nggak menjadi orang yang menyimpulkan bahwa Tuhan nggak bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini ayo jangan pelihara yang namanya takut, cemas, karena Tuhan membawa kemenangan bagi setiap kita. Sekecil apapun bentuk ketaatan atau ketekunanmu untuk berjuang menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang maju dalam kehidupanmu dengan cara yang benar, bangkit dari setiap kegagalan, kejatuhan, bertobat dari setiap kesalahan yang ada. Tuhan itu melihat, ya, Tuhan itu melihat. Nah, jadi hari ini, ya, jangan mencari-cari alasan untuk khawatir ataupun cemas. Sekalipun alasannya pasti banyak,
Melainkan mencari-carilah alasan untuk bersyukur, untuk terus mengucapkan bahwa Tuhan tuh baik dalam kehidupan kita. Nah, ibarat sebuah penyakit ya, karena tadi saya sampaikan bahwa kekhawatiran itu bahaya, dan bahayanya tuh gak kalah sama virus hari ini yang mewabah di negara atau bahkan dunia kita gitu. Jadi coba cek gejala dari sumber kekhawatiran atau ketakutanmu. Kalau kamu hari ini masih sering merasa khawatir, atau hari-hari ini justru kamu sedang dicengkram oleh rasa takut dan khawatir. Yang pertama coba cek ya, apakah sumber ketakutan atau kekhawatiranmu itu berasal dari hal-hal yang semu? Ya, kamu mengejar hal-hal yang semu. Hal-hal yang semu itu seperti apa sih? Hal-hal yang semu itu adalah sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa pergi. Misalnya apa? Ketenaran, ya, popularitas, followers, ya, di sosial media. Hari-hari ini kan kalau followersnya banyak kita merasa, hebat nih, keren nih, kayak gitu. Hati-hati, ya, jangan mengejar hal yang semu, karena itu sangat rawan untuk kita merasa kita nggak aman kalau kita nggak mendapatkan itu. Barang-barang, gadget lah, baju branded lah, tas lah, skincare lah, apalah. Kalau kita pakai merek tertentu, kita merasa hidup kita nggak aman gitu. Kalau pakai merek A itu kayaknya aman gitu ya. Nah, hati-hati, jangan gantungkan rasa amanmu pada barang atau hal yang semu. Sesuatu yang kamu bisa dapatkan dan itu bisa berlalu, bahkan bisa hilang. Hati-hati ya. Kalau kamu adalah orang yang seperti itu dan kamu sering merasa gak nyaman dalam hatimu, was-was gitu ya, gak tenang, gak aman, ya segera obati ya. Jangan mengejar hal-hal yang semu, sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa pergi. Oke. Terus yang kedua, bagaimana untuk bisa mengecek sumber atau sumber dari kekhawatiran atau ketakutan yang seringkali menghampiri setiap kita. Selain tadi mengejar hal-hal yang semu, kita fokus sama hal-hal yang fana gitu ya, hal-hal dunia. Yang kedua, bisa jadi kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita dengan realita yang ada di depan mata kita. Misalnya kondisi ekonomi yang tidak kondusif, kondisi fisik, ya, kekurusan, kegendutan, suara cempreng, kulit gelap, kulit keterangan, ya, dan lain-lain kayak gitu. Terlalu glowing gitu. Jadi kalau jalan tuh insecure gitu ya, terlalu apa gitu, silau gitu, atau kalau gelap sering nggak kelihatan gitu misalnya, atau apa. Itu pemikiran-pemikiran yang membuat kita merasa takut, khawatir, nggak pede dan semacamnya. Pendidikan, misalnya kayak tadi. Karena sekolahmu mungkin bukan favorit atau bukan yang kamu inginkan dari awal, kamu nggak pede, kamu nggak aman, nggak merasa bahagia dengan hal itu. Atau mungkin kamu nggak berhasil memenangkan sebuah lomba atau mendapatkan sebuah predikat dalam dunia studimu, nilai atau apa yang belum sesuai dengan standar atau ekspektasimu. Nah, hati-hati ya, jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari apa yang di depan mata manusia hari ini. Ya, depan matamu. Tapi kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi kebahagiaan itu adalah sikap hati, keputusan. Amin. Pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia. Ada lagu ya, GMS Live gitu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik dan suci. Nah, itu harus kita pikirkan. Itu harus ada dalam benak kita. Kayak gitu. Jadi bukan pikiran negatif, bukan insecurity yang kita adopsi, tapi semua yang suci, semua yang berkenan, kita pandang bahwa sekalipun mungkin hari ini kondisinya nggak ideal, mungkin kita nggak punya barang-barang mahal, tapi yang penting kita punya gitu ya, dan oke, dan kita bisa menggunakan itu, kita bisa bahagia kok. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah merasa cemas, takut nggak
dianggap keren gitu ya, karena kita nggak pakai gadget tertentu, kita nggak pakai motor merek tertentu gitu, kita pakai motor aja nggak pakai mobil kayak teman-teman kita gitu. Gak usah insecure dengan itu ya, gak usah khawatir, gak usah merasa kurang kayak gitu ya. Tapi kalau kamu mau punya mimpi yang lebih, ya gak apa-apa kayak gitu, monggo. Tapi jangan paksakan dirimu kayak gitu ya. Jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan realita yang ada di depan mata. Nah, dari dua gejala ini, coba sama-sama cek hati kita ya. Dan minta Tuhan koreksi sepanjang perenungan firman ini. Nah, sekiranya ada yang salah atau keliru dari sudut pandang kita, minta Tuhan perbaharui akal pikiranku. Supaya aku bisa hidup tenang, hidup penuh dengan ucapan syukur. Gak khawatir, gak cemas tentang apapun juga. Amin. Ya, jadi tapi sekalipun mungkin kalau kamu tidak bisa mendeteksi dari sumber kekhawatiran yang tadi sudah disebutkan, pokoknya intinya jangan cemas, ya. Tapi nggak tahu nih, kok Kak, aku masih sering cemas, nggak tahu bangun tidur tuh langsung cemas aja gitu bawaannya. Padahal lagi nggak mikir apa-apa gitu. Mau tidur cemas gitu, takut mimpi buruk lah, takut apalah, takut takut rumah bocor lah, takut kebanjiran lah, apa-apa kayak gitu. Kekhawatiran yang sebenarnya aku nggak pikirkan tapi tiba-tiba muncul aja gitu. Nah, baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Nggak apa-apa ya kita buka ayat cukup banyak hari ini. Karena biarlah setiap kekhawatiran ketakutan yang ada itu benar-benar dicabut dan digantikan dengan pengharapan yang berasal dari kebenaran firman. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Di pejuang-pejuangnya Tuhan, army of God, hari ini bangkit ya. Jangan terpuruk, jangan takut, jangan terperangkap dalam pikiran-pikiran negatifmu, dalam pikiran-pikiran perasaan-perasaan cemasmu. Lihat janji Tuhan, lihat kebenaran firman, ya. Lawan rasa takut itu, hadapi. Nah, ibarat sebuah penyakit juga ya, atau virus yang kita sebut dengan kekhawatiran ini, itu harus diobati. Ya, nggak bisa cuma didiamin aja. Kalau lagi rasa cemas gitu, diem aja, nanti bisa hilang sendiri. Nah, ada hal tindakan-tindakan rohani yang harus kita lakukan teman-teman untuk menuntaskan itu ya. Lewat kebenaran firman yang ada tentunya, ada tindakan-tindakan profetik juga yang harus kita lakukan. Yaitu bangun mental seorang pejuang atau warrior ya. Bangun mental seorang pejuang dalam dirimu. Selain kita tadi tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya DNA pejuang, karena kita juga army of God, dan kita ini darah kita sudah ditebus, hidup kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, dan kita sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo obati rasa khawatirmu dengan kamu menghampiri tahta Tuhan, masuk cari janjinya Tuhan dalam kehidupanmu, dan bangun mental seorang pejuang. Yang pertama, catat baik-baik, mengagumi kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu atau masa kini. Kalau kamu masih bisa duduk manis di hadapan laptop atau gadgetmu hari ini, itu berkat pertolongan Tuhan loh. Kamu sekarang gak berada di rumah sakit, kamu gak harus diinfus, kamu gak harus ngalamin proses pengobatan yang ribet, yang panjang, yang mahal. Kamu gak harus dikasih oksigen. Itu berkat penyertaan Tuhan. Kagumi kebaikan Tuhan sekecil apapun ya dalam kehidupanmu. Dan jadikan itu sebagai bekal untuk kamu melihat masa depan ya, yang penuh dengan harapan. Ya, ada banyak alasan untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Aku harus bersyukur tentang apa ya? Aku harus
Karena semuanya membuat aku gak aman, gak cemas dan semacamnya. Ingat kebaikan Tuhan. Lihat lagi, kamu yang dulu seperti apa. Ya, kamu yang dulu penuh dengan dosa. Ya hari ini mungkin masih bisa salah, masih bisa dosa gitu. Tapi kamu gak hidup dalam dosa lagi. Ya, kamu hidup dalam kasih karunia. Nah itu harus kita bangun dalam kehidupan kita. Senantiasa mengagumi kebaikan Tuhan. Pandang langit, pandang burung, pandang rumput di taman. Indah sekali lah. Indah sekali. Dan itu semua anugerah Tuhan. Udara yang segar. Meskipun harus pakai masker kemana-mana ya. Tetap syukuri ya. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran itu tentunya ya. Menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan karena Tuhan jauh lebih berkuasa atas setiap tipu muslihat iblis, atas setiap jebakan-jebakan atau pemikiran-pemikiran kita yang salah. Jadi hari ini sadari kita punya Tuhan, serahkan setiap kekhawatiran itu kepada kuasa yang lebih besar, yaitu ke dalam tangan Tuhan. Saya mau ulang lagi ayat yang tadi kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Ya, firman Tuhan tadi bilang, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang Tuhan akan bawa kemenangan. Ya udah, kalau hari ini kamu khawatir atau ada hal yang kamu rasa aku nggak bisa kontrol kayak gitu, ada area hal-hal yang kamu nggak bisa, yang di luar pikiranmu, bawa itu kepada tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kerjakan, Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan bukakan jalan. Ya, jadi serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari kita harus bangun dengan sadar mental ini ya. Dan dengan sadar juga kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hal-hal yang kita nggak tahu, hal-hal yang kita nggak bisa prediksi, hal-hal yang di luar kontrol kita, izinkan Tuhan berdaulat di sana. Ya, kayak penting saat teduh, berdoa sebelum kamu melakukan aktivitas setiap pagi, berdoa. Sembah Tuhan, undang Tuhan masuk dalam hatimu. Supaya Tuhan yang pimpin dan biar roh Allah yang penuh dengan kemenangan itu yang akan menuntun kamu. Sehingga hidupmu juga penuh dengan kemenangan. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Mengagumi kebaikan Tuhan. Itu adalah salah satu mental yang harus kita bangun. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran. Terus yang ketiga, adopsi visi Tuhan dan komitmen di komunitas para pejuang. Ya, di gereja kita ini sangat jelas sekali. Visi kita adalah winning a generation for God. Itu untuk Army of God. Visi gereja kita memenangkan 1 juta murid dan 1000 gereja lokal yang kuat. Jadi ayo adopsi visi itu. Percaya kalau kamu berada dalam rencana Tuhan, visi Tuhan, kamu gak akan dikecewakan. Kamu akan mengalami terobosan, kamu akan ngalamin yang namanya percepatan. Dan komitmen di komunitas para pejuang. Gak ada pejuang atau prajurit itu yang berjuang sendiri. Ya, mau sehebat apapun strategimu, mau sehebat apapun, mau sepandai apapun kamu gak bisa berjuang sendiri. Oke? Oleh sebab itu kamu butuh tim. Kamu butuh mentor, kamu butuh pemimpin, kamu butuh teman yang bisa saling mengingatkan, saling mendukung, saling menyemangati. Ya, di gereja kita ada yang namanya Connect Group.
Jadi meskipun kita harus melaksanakannya atau mengikutinya via online, ayo tetap komitmen yuk, ya. Jangan kendor, jangan mundur, jangan nyerah sekalipun bosan online lagi. Udah seharian lihat layar, malamnya CG lagi. Please jangan punya mental seperti itu, tapi jadilah orang-orang yang berkomitmen, punya kualitas untuk komit sama sesuatu yang membawa dampak baik dalam kehidupan kita. Ya, ayo komitmen di CG. Yang belum join CG, segera hubungi ya kontak person yang ada, dan dengan sengaja beri dirimu untuk diarahkan untuk bisa menjadi orang-orang yang punya mental pemenang, punya mental pejuang, dan bersama-sama kita akan mencapai visi Tuhan yang mulia, bukan visi yang semu, ya. Sehingga kalau kita menaruh motivasi kita kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, kita nggak akan merasa bahwa kegagalan itu adalah masalah itu adalah sebuah kegagalan bagi kita. Tapi kita akan melihat di mana ada tantangan, di mana ada ujian, justru itu adalah kesempatan kita untuk naik level. Ya, hari ini kalau kamu dipercayakan sebuah pelayanan, dipercayakan sebuah tugas di gereja, dimanapun, di CG, di rumah, ayo ubah mindset, sudut pandangnya. Jangan melihat itu sebagai sebuah masalah, tapi lihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk kamu bisa naik level. Jadi jangan takut kalau dipercayakan sesuatu. Jangan khawatir, nanti kalau aku salah gimana? Kalau nanti aku diketawain gimana? Kalau nanti aku apalah kayak gitu, kekhawatiran manusia yang sia-sia itu, ayo jangan kita pelihara ya. Tapi kita harus pegang janji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Saya percaya perenungan firman yang sederhana ini bisa berbicara secara signifikan dan bisa berdampak, bisa berbicara, mengingatkan setiap kita betapa Tuhan itu rindu membawa setiap kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, Filipi 4 dengan ayat ini saya akan akhiri. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir, hai army of God, hai pejuang-pejuang, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan, ini penting, ucapan syukur. Ucapan syukur ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini jangan mau dijebak sama si iblis dengan perasaan khawatir. Jangan mau dijebak sama si iblis dengan pikiran negatif. Tapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia yang sederhana itu dan sempit itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mau undang teman-teman PAW, kita akan menyembah bersama-sama. Ya, resapi setiap lirik yang ada. Mohon ampun sama Tuhan kalau selama ini kamu salah menilai setiap keadaan yang ada di sekelilingmu. Kamu salah melihat, atau kamu masih keliru, atau kamu belum tahu cara memandang atau merespon sebuah masalah dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini bersyukur ya kita bisa sama-sama merenungkan firman. Saya juga masih belajar, teman-teman. Saya juga masih belajar. Saya ini orang yang suka sekali berpikir. Ya bukan berarti saya ini orang cerdas seperti apa ya. Amin ya. Tapi saya itu paling suka untuk menganalisa, mempertimbangkan sesuatu, memprediksi, dan seringkali itu memang saya anggap itu sebagai sebuah potensi dalam diri saya. Tapi sometimes kalau saya terlalu mengandalkan itu bisa menjadi sebuah peluang, celah bagi si iblis untuk
mengutak-ngatikkan pikiran manusia, ya. Kita jadi overthinking kayak gitu, karena terlalu memprediksi terlalu jauh. Bukan berarti kalau kita kalau kita melihat, kalau kita menganalisa sesuatu itu salah, bukan. Cuman kalau kita terlalu mengandalkan pikiran kita, akal kita ini, seringkali kita akan sangat cenderung untuk mudah menjadi khawatir. Nah, hari ini saya rindu untuk kita semua mengundang, biar roh Allah itu masuk dalam setiap pikiran kita, setiap hati kita, sehingga kita nggak akan pernah takut lagi. Kita nggak akan menjadi orang yang khawatir karena kita mengandalkan diri sendiri, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya, mari kita naikkan satu buah pujian. Bapakku datang. Yes Tuhan, kami mau datang Tuhan, dan kerendahan hati. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Yes Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Akui kehebatan Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Serahkan setiap hati kita, hidup kita seutuhnya pada rencana Tuhan. Mari sama-sama menyembah. Datang. Bapakku datang.
saudara, teman-teman Army of God, gak apa-apa kalau kemarin kita masih khawatir, masih cemas, karena kita mungkin belum tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha ajaib, Allah yang maha dahsyat. Atau kita sempat lupa gitu sama pertolongan-pertolongan Tuhan di kehidupan kita yang lalu. Tapi bersyukur hari ini kita sekali lagi diingatkan oleh kebenaran firman. Tangkap itu, tanamkan itu di hati dan pikiranmu yang terdalam, dan bangkit jadi pejuang-pejuang yang kuat, yang meraih kemenangan bersama-sama dengan tangan Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap Army of God yang selama ini sedang dicengkram oleh rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, seringkali bingung harus mengambil keputusan apa karena nggak tahu tempat bersandar, tempat menopang, atau sempat lupa karena dikaburkan oleh tipu muslihat si iblis. Mari angkat tanganmu ke layar. Kalau itu engkau, gak usah malu, gak usah minder. Tuhan mau pulihkan engkau hari ini. Perintahkan setiap jiwa, setiap hati yang diselimuti oleh rasa khawatir, cemas. Hari ini Tuhan buka selubung itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan pengharapan, Tuhan gantikan dengan iman yang baru, Tuhan gantikan dengan semangat, Tuhan gantikan dengan roh Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat. Dan biar setiap Army of God yang sedang merasakan khawatir, takut, cemas oleh apapun juga, tentang masa depan, tentang studi, tentang keuangan, tentang keluarga, ataupun tentang relationship-nya, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kau sudah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus terima spirit yang baru dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga teringat untuk kamu, siapapun mungkin yang beberapa malam hari ini atau beberapa minggu ini kamu sulit tidur. Bukan karena begadang ngerjain tugas, tapi karena overthinking, karena takut. Entah itu karena alasannya kamu udah tahu, karena tadi kita sepanjang firman Tuhan bukakan sesuatu, atau sampai detik ini pun kamu gak tahu. Saya berdoa, taruh tanganmu di dada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir, masuk kepada setiap hati-hati yang ada. Kau bertahta Tuhan, kau berdaulat, kau memimpin. Gantikan, cabut setiap akar kekhawatiran dengan roh Allah, dengan damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa dan kau bisa melihat rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Army of God menjadi pejuang-pejuang yang akan menang, menjadi pejuang-pejuang yang kalah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku klaim Tuhan, setiap domba-dombamu tidak ada yang tercuri satupun dari tipu muslihat si iblis. Semua berada dalam lingkupan Roh Kudus, semua berada dalam kontrolmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin yang mulai mundur, kendor karena tantangan apapun, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam kehidupannya secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mendukung Tuhan. Aku mengontrakkan imanku untuk setiap mereka. Ada terobosan terjadi atas kehidupan mereka. Ada hal-hal yang baru, karunia-karunia yang baru akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Asal engkau terus berjuang, asal engkau terus maju, asal engkau bangkit hari ini. Kau gak terpuruk lagi, kau gak terjebak dalam pikiran-pikiran negatifmu atau perasaan-perasaan mindermu. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari angkat tanganmu Army of God. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Roh Kudus itu ada menaungi kehidupanmu. Dari hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha, sampai kesudahan dari dunia ini. Sampai Tuhan panggil engkau dan Tuhan berkata, well done, finishing well, selesai anakku, good job. Kau adalah hambaku yang baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku melepaskan berkat, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran lagi,
Tidak ada kecemasan lagi, yang ada hanya pengharapan di dalam Tuhan, iman yang terus berapi-api, terus mau mengejar Tuhan, terus mau jadi berkat, terus menjadi anak-anak yang militan, menjadi anak-anak muda yang kuat untuk menguatkan orang-orang lain di sekeliling mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan, terima sukacita dan iman yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Happy Sunday.